여러분 안녕하세요. 이번 영상에는 제가 여러분들한테 한국어 능력 시험에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 바로 시작해볼까요? 고고링! Ada nggak sih di antara teman-teman yang sudah belajar bahasa Korea terus pengen tahu sejauh mana sih kemampuan bahasa Koreaku? Atau mungkin ada di antara teman-teman yang sekarang ini sedang persiapan lanjut sekolah ke Korea dan bingung cari tempat untuk belajar tes topik yang berkualitas? Nah, di video kali ini aku akan membahas secara tuntas mengenai topik atau Test of Proficiency in Korean. So, buat teman-teman yang masih asing dengan topik dan nggak tahu apa itu topik, kalian wajib tonton video ini sampai akhir ya. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu topik. Topik kepanjangannya adalah Test of Proficiency in Korean atau bahasa Koreanya adalah Hanguko Neungyok Sihom. Merupakan tes tertulis yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan bahasa Korea untuk para non-native. Jadi ini adalah tes uji kemahiran bahasa Korea untuk para non-native. Secara gampangnya, tes topik ini mirip seperti TOEFL atau IELTS dalam bahasa Inggris atau JLPT dalam bahasa Jepang. Nah, topik adalah tes semacam itu tetapi dalam bahasa Korea. Kenapa sih kita harus ikut topik? Topik tujuannya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan bahasa Korea kita. Nah, topik ini juga penting buat kalian yang mau lanjut sekolah ke Korea. Karena salah satu syarat untuk bisa lanjut sekolah ke Korea adalah kalian harus lolos topik minimal level 3. Dan bagi kalian yang mau bekerja di Korea Selatan, kalian juga harus lolos EPS topik. By the way, ini sedikit berbeda ya antara topik dan EPS topik. EPS kepanjangannya adalah Employment Permit System. Jadi, EPS topik itu adalah tes kemampuan bahasa Korea untuk perizinan ketenaga kerjaan. Ditujukan bagi mereka yang ingin bekerja di Korea Selatan sebagai tenaga migran. Anyway, mungkin di lain video aku akan membahas secara khusus mengenai EPS topik. Topik ditujukan untuk para non-native atau non-penutur asli bahasa Korea. Misalkan seperti pelajar bahasa Korea atau siswa internasional yang ingin belajar di Korea Selatan, serta orang-orang yang ingin bekerja di perusahaan atau lembaga publik Korea Selatan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, topik itu diselenggarakan oleh National Institute for International Education atau disingkat NIIED, yaitu sebuah lembaga yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan, Teknologi, dan Sains Korea Selatan. Topik dilaksanakan 6 kali dalam setahun. Biasanya diselenggarakan pada bulan Januari, April, Mei, Juli, Oktober, dan November. Nah, kalau di Indonesia sendiri, topik dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Biasanya diselenggarakan pada bulan April dan bulan Oktober. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, untuk pelaksanaan tes topik itu di Indonesia hanya ada di 4 tempat saja, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali. Untuk lokasi yang di Jakarta, topik diselenggarakan di Jakarta International Korean School, di JIX. Untuk yang di Yogyakarta, topik diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, di UGM ya. Kemudian untuk di Bandung, itu diselenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dan juga di Bali. Nah, penting juga nih untuk teman-teman ketahui, topik dibagi menjadi 2, yaitu topik 1 dan topik 2. Topik 1 biasanya diikuti oleh tingkat pemula atau beginner. Dan topik 1 ini terdiri atas 2 level, yaitu level 1 dan level 2. Sedangkan topik 2 diperuntukkan bagi kalian yang kemampuan bahasa Koreanya berada di level menengah hingga mahir. Topik 2 ini diklasifikasikan menjadi 4 level, yaitu level 3, level 4, level 5, dan level 6. Oke, jadi kalau misalkan nih teman-teman masih pemula dalam belajar bahasa Korea atau masih beginner gitu ya, dan pengen coba ikutan tes topik, teman-teman bisa mendaftar topik 1. Sedangkan kalau kemampuan bahasa Korea teman-teman berada di
tingkat menengah, di level menengah hingga level mahir mungkin seperti native. Nah, kalian bisa mencoba mendaftar yang topik 2. Level tertinggi topik adalah level 6. Jadi kalau misalkan teman-teman berhasil mendapatkan level 6 dalam ujian topik, berarti teman-teman sudah bisa menggunakan bahasa Korea untuk melakukan riset atau bidang profesional lain secara fasih dan lancar. Dan tentunya juga tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa Korea untuk melakukan tugas tertentu ataupun menyampaikan pesan. Nah, untuk penentuan level topik ini berdasarkan skor total hasil tes ya. Nah, biar makin jelas, aku akan tunjukkan ke teman-teman mengenai klasifikasi level topik 1 dan topik 2. Mungkin ada nih di antara teman-teman yang masih bertanya-tanya apa sih bedanya topik 1 dan topik 2. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi perbedaannya. Kita bahas dulu yang topik 1 ya. Nah, topik 1 ini kan terdiri atas 2 level, yaitu level 1 dan level 2. Untuk tipe soalnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 듣기 atau mendengar dan ilgi atau membaca. Untuk jumlah soalnya itu ada 70 soal yang terdiri atas 40 soal membaca dan 30 soal mendengar. Sedangkan untuk waktu pengerjaan soalnya itu adalah 100 menit. Ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga, untuk topik 1 itu hanya dilakukan dalam satu sesi saja. Maksudnya, waktu pengerjaannya tidak ada jeda atau tidak ada istirahat. Jadi nanti setelah selesai mengerjakan 듣기, kalian harus langsung mengerjakan soal ilgi atau soal membaca. Dan untuk total skor di topik 1 itu adalah 200. Sekarang kita lanjut membahas topik 2. Nah, topik 2 ini merupakan gabungan tes di level intermediate hingga advance, yang mana terdiri dari level 3, level 4, level 5, hingga level tertinggi, yaitu level 6. Dan untuk tipe soalnya, ini ada 3 tipe soal ya. Yang pertama adalah 듣기 atau mendengar, yang kedua adalah ilgi atau membaca, dan yang ketiga adalah segi atau menulis. Dan untuk jumlah soalnya ini adalah 104 soal. Terdiri atas 50 soal mendengar, 50 soal membaca, dan 4 soal menulis. Dan nanti untuk contoh-contoh soalnya mungkin aku akan tunjukkan di belakang ya. Oke, untuk waktu pengerjaan di topik 2 itu sangat lama, yaitu 3 jam. Lama banget ya. Dan dari 3 jam ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu digunakan untuk mengerjakan soal mendengar dan juga soal menulis. Waktunya adalah 110 menit. Sedangkan di sesi kedua itu digunakan untuk mengerjakan soal membaca. Waktunya adalah 70 menit. Tapi nanti di antara sesi 1 dan sesi 2 itu ada jedanya atau ada istirahatnya ya, sekitar 30 menit. Jadi jangan khawatir ya. Jadi selama 3 jam tersebut akan ada jedanya. Oke, berikutnya adalah untuk skornya. Nah, total skor untuk topik 2 itu adalah 300. Sudah paham semua ya penjelasan mengenai topik atau 한국어 능력 시험? Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh soalnya. Aku akan tunjukkan ke teman-teman contoh soal-soal topik yang aku ambil dari website topikguide.com. Ini merupakan soal topik ke-64. Kita akan lihat dulu untuk topik 1. Topik 1 terdiri dari 듣기 atau listening dan ilgi atau reading. Soalnya seperti ini ya. Untuk soal 듣기 dari nomor 1 sampai 30. Nah, untuk 듣기 ini biasanya nanti akan diperdengarkan sebanyak 2 kali. Dan pelan-pelan. Jadi teman-teman yang masih pemula tidak perlu khawatir karena akan dibacakan 2 kali dan dibacakan secara pelan-pelan. Ada juga soal bergambar. Soal berikutnya di topik 1 adalah ilgi dari nomor 31 sampai 70. Nah, soalnya seperti ini ya. Ini masih mudah-mudah.
Untuk ilgi, soalnya sampai nomor 70. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk soal topik 2. Nah, untuk soal topik 2 di sesi 1 itu terdiri dari dedgi atau listening dan segi atau writing. Kita coba lihat contoh soalnya. Nah, untuk dedgi itu dari nomor 1 sampai 50. Di nomor awal biasanya nanti disajikan gambar yang harus teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman dengarkan dari audio yang diputarkan. Nah, selain gambar, ada juga soal berupa grafik. Selain itu, ada juga yang berupa tabel. Seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah soal segi. Nah, soal segi ini dari nomor 51 sampai 54. Jadi untuk segi atau menulis cuma ada 4 soal saja. Nomor 51, kemudian 52, 53, dan yang terakhir adalah 54. Ini untuk yang sesi pertama. Berikutnya untuk sesi yang kedua di topik 2, ini adalah soal ilgi atau membaca. Kita coba lihat soalnya. Nah, soalnya seperti ini ya. Untuk ilgi itu ada 50 soal dari nomor 1 sampai 50. Untuk nomor-nomor awal biasanya mengetes kemampuan kita mengenai moonbob atau grammar. Untuk soal-soal awal di nomor awal ini masih tergolong mudah ya. Namun nanti di nomor-nomor belakang itu bacaannya semakin panjang. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini bacaannya mulai panjang. Ya, itu tadi adalah contoh soal-soal topik untuk topik 1 dan topik 2. Nah, sekarang aku mau share informasi penting buat teman-teman yang ingin persiapan untuk tes topik. Jadi aku mau memperkenalkan sebuah platform atau website yang tentunya sangat oke banget dan dijamin berkualitas buat teman-teman yang ingin belajar topik dengan cara yang mudah. Platform ini namanya adalah Yali Yali. Yali Yali merupakan sebuah platform belajar bahasa Korea online di mana siapa saja dapat belajar dan mengajar dengan mudah. Kenapa kalian harus belajar di Yali Yali? Yali Yali berspesialisasi dalam pembelajaran bahasa Korea. Kurikulumnya dikembangkan oleh tim berpendidikan dan bersertifikat serta spesialis dalam bahasa Korea. Yali Yali menawarkan kelas bahasa Korea yang diajarkan dalam 30 bahasa. Pilihan pembelajaran Yali Yali fleksibel. Di Yali Yali terdapat lebih dari 3.000 video pembelajaran bahasa Korea. Dan di sini yang paling penting aku mau memperkenalkan kepada teman-teman layanan tes prep dan tutoring dari platform Yali Yali. Tapi sebelumnya aku mau menjelaskan dulu tentang fitur-fitur yang terdapat dari platform Yali Yali ini. Ini merupakan tampilan awal ketika teman-teman membuka website Yali Yali. Coba kita lihat ya tampilannya. Kita scroll ke bawah. Dan tampilannya seperti ini. Oke, kita scroll lagi ke atas. Dan di sini ada icon bergambar globe. Nah, kalau teman-teman klik, maka teman-teman bisa memilih bahasa yang teman-teman inginkan. Di sini ada banyak sekali pilihan bahasa. Antara lain ada bahasa Inggris, bahasa Korea, dan sebagainya. Nah, kita akan coba klik yang bahasa Indonesia. Oke, setelah kita klik, maka berubah ya menjadi bahasa Indonesia. Kita lihat lagi di sini nih. Di sini ada menu daftar dan masuk. Kalau teman-teman belum mempunyai akun Yali Yali, maka teman-teman bisa klik daftar untuk membuat akun Yali Yali. Di sini ada email, password, dan nama yang harus teman-teman isi
untuk membuat akun Yali-Yali. Nah, setelah diisi, kalian bisa klik ini, buat akun. Nah, karena aku sudah mempunyai akun Yali-Yali, maka aku akan klik yang ini, masuk. Dan aku akan coba masukkan emailku. Berikutnya password. Dan klik masuk. Oke, ini sudah masuk ke akunku ya. Dan nanti ketika mendaftar, teman-teman akan muncul bagian ini, My Page. Nah, di bagian My Page ini ada email, kemudian ada username, lalu pilihan bahasa, zona waktu, dan nationality yang harus teman-teman isi. Nah, yang mau aku kasih tahu ke teman-teman, ini adalah bagian Enter Your Recommendation Code. Di bagian ini, teman-teman bisa memasukkan hanbuje_yali. Oke, jangan lupa menuliskan atau memasukkan recommendation code dengan hanbuje_yali. Kenapa? Karena dengan memasukkan recommendation code hanbuje_yali, maka nanti teman-teman akan mendapatkan poin gratis sebesar 100 poin. Lumayan ya, dapat poin 100. Nah, setelah itu, teman-teman bisa klik certify. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa mendapatkan poin sejumlah 100 dengan memasukkan ini tadi, recommendation code hanbuje_yali. Oke, berikutnya kita akan coba lihat di sini. Di sini ada about. Nah, ini berisi penjelasan tentang Yali-Yali. Oke ya. Dan kalau kita lihat di sini, di pelajaran, teman-teman bisa menemukan video-video pembelajaran bahasa Korea. Ada banyak sekali ya video pembelajaran bahasa Korea di sini, bisa kalian pilih. Dan yang paling penting adalah aku akan memperkenalkan ke teman-teman mengenai layanan test prep dan tutoring Yali-Yali. Kita akan buka dulu yang test prep. Di sini ada test prep dan tutoring. Kita akan klik yang test prep terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan untuk test prep ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu test prep merupakan layanan persiapan ujian topik menggunakan IBT atau Internet Based Test. Nah, layanan test prep Yali-Yali ini sangat recommended banget buat teman-teman yang ingin belajar untuk tes topik. Kenapa? Karena soal-soal topik di sini dibuat oleh para profesor yang sudah berpengalaman membuat soal-soal topik. Dan para profesor telah membuat sekitar 2000 pertanyaan untuk tes prep. Wow. Nah, kalau kita lihat di sini ada quick test dan latihan ujian. Kita coba klik ya, yang quick test. Oke, kita sudah klik quick test. Nah, quick test ini merupakan mock test gratis yang bisa kalian pilih sesuai level topik. Nah, di sini ada topik level 1, 2, level 3, 4, dan level 5 dan 6. Dan untuk tipe soalnya ada mendengar dan membaca. Nah, kita akan coba melakukan quick test. Oke, kita coba lihat di sini. Untuk mendengar, ini ada 8 soal, waktunya 9 menit. Untuk membaca ada 12 soal dan 11 menit. Kita akan mulai dulu yang membaca ya. Kita coba klik. Oke, setelah kita klik, maka akan muncul catatan nih. Pada kanan atas layar ujian menunjukkan sisa waktu. Jika memencet tombol ujian, tombol mulai ujian akan dimulai tanpa pemberitahuan khusus. Jadi nanti di bagian atas ini akan muncul timernya atau waktu ujian. Dan di sini ada tombol mulai ya. Kita langsung klik saja. Oke, kita sudah klik mulai dan perhatikan di sini ini ada timer atau penanda waktunya ya. Tadi waktunya adalah 11 menit untuk 12 soal. Nah, kita akan coba baca soalnya ya. Soalnya adalah Mose 대한 이야기입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Yang artinya adalah menceritakan tentang apa? Pilihlah jawaban yang tepat. Nah, di sini pertanyaannya adalah 지금은
저녁입니다. 7시입니다. Yang artinya adalah sekarang adalah petang. Jam 7. Nah, ini adalah soalnya. Dan di sini ada jawabannya. Dari pilihan 1 sampai 4. Pilihan jawaban yang pertama, jikop, artinya pekerjaan. Pilihan jawaban yang kedua, sigan, berarti waktu. Pilihan jawaban yang ketiga adalah nai, yang berarti umur. Dan pilihan jawaban yang keempat adalah nara, yang berarti negara. Nah, karena di sini ada kata jonyok dan ada kata ilgopsi yang menyatakan waktu, maka pilihan jawaban yang tepat tentu saja pilihan jawaban yang kedua. Oke, setelah kita klik, kita bisa klik di sini ada selanjutnya. Maka nanti akan muncul soal berikutnya. Ini soalnya masih mudah ya, karena ini adalah topik 1. Nah, kita akan skip saja soal-soal ini, karena kalau kita bahas semuanya akan butuh waktu yang lama. Kita akan skip sampai nomor 12. Nah, setelah selesai mengerjakan soal sampai nomor 12, di sini ada kumpulkan. Kita bisa klik tombol ini. Dan ada penjelasan ujian membaca telah selesai. Kalau sudah kita lihat dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini ada laporan ujian. Jadi, kita bisa melihat hasil ujian kita. Caranya dengan klik di sini ya. Tadi kita lakukan quick test untuk topik 1-2. Oke, di sini ada penjelasan. Ada nilai, jumlah soal, jawaban benar, jawaban salah, soal yang dilewati, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita skip soalnya, maka nilainya adalah 0. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang quick test, yang membaca. Nah, di sini di bagian dashboard juga ada rencana belajar dan analysis and summary. Tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke quick test. Nah, tadi kita sudah mengerjakan soal yang membaca. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Aku akan tunjukkan ke teman-teman untuk yang mendengar. Kita klik di sini, mulai. Nah, oke, di sini muncul catatan. Harap menyediakan salah satu dari speaker, earphone, headphone untuk ujian mendengar. Oke. Kemudian di sini ada juga tes audio. Nah, teman-teman bisa mengecek audionya apakah berfungsi dengan baik dengan cara klik yang ini. 오디오 테스트입니다. Oke, kalau sudah, kita bisa memulai ujian dengan klik tombol ini ya, tombol mulai. Nah, nanti ujian akan dibacakan sebanyak 2 kali ya. Oke, coba kita mulai. 다음을 듣고 물음에 맞는 Nah, kalau kita 대답을 perhatikan di sini 고르십시오. ada waktu dan ini soalnya sedang dibacakan ya, dan nanti teman-teman bisa 1번. menulis jawabannya di sini. Kalau 옷을 sudah, teman-teman bisa klik selanjutnya. 어디에서 Nah, kita akan 살 skip 거예요? bagian ini 여기는 karena perlu waktu yang lama juga 7번. kalau misalkan kita kerjakan soalnya sampai nomor 8번. 8. Nah, nanti kalau 다음을 sudah selesai, 듣고. teman-teman bisa klik kumpulkan dan bisa melihat hasilnya di dashboard. Sama seperti tadi. Oke ya, jelas ya tentang quick test. Dan berikutnya kita akan lihat di sini, selain quick test ada juga latihan ujian. Kita akan coba klik latihan ujian. Nah, latihan ujian ini sama seperti quick test, tapi seolah-olah teman-teman ikut tes topik secara sungguhan. Dan kalau kita lihat soalnya pun lebih banyak ya. Di sini topik 1, ini soal mendengar ada 30 soal, waktunya 40 menit. Soal membaca, ini ada 40 soal, waktunya 60 menit. Dan untuk topik 2 ini lebih banyak lagi ya. Ada 3 tipe soal, mendengar, membaca, dan menulis. Oke, kita coba lihat yang soal membacanya dulu ya. Kita klik. Oke, kemudian di sini kita klik mulai. Nah, ini ada waktu. Kemudian di sini adalah pertanyaannya dan ini adalah pilihan jawabannya. Nanti teman-teman bisa memilih jawaban yang tepat dengan cara klik di sini. Kemudian untuk soal berikutnya, teman-teman bisa klik selanjutnya. Dan setelah selesai mengerjakan 40 soal, teman-teman bisa lihat hasilnya di dashboard. Oke, kita kembali
Kemudian kita coba lihat untuk yang mendengar. Kita klik. Oke. Teman-teman bisa melakukan tes audio di sini. 오디오 테스트입니다. Dan kalau sudah siap, teman-teman bisa klik mulai. 다음을 듣고 보기와 Oke, 같이 di sini ada waktu. 물음에 soal sedang 맞는 dibacakan. 대답을 Dan nanti teman-teman bisa 고르십시오. memilih jawabannya di sini. Kalau sudah bisa klik 보기. selanjutnya. Dan sama seperti yang tadi, kalau sudah selesai 공책이에요? mengerjakan, maka teman-teman bisa klik kumpulkan dan melihat hasilnya di 공책이에요? dashboard. Oke, kita kembali lagi ya. 정답은 Kita tinggalkan bagian ini dan kita kembali ke sini. Nah, oke, itu tadi adalah quick test dan latihan ujian yang ada di test prep. Nah, selain test prep, Yali juga menawarkan layanan tutoring. Oke, di sini ada tutoring, kita klik. Oke. Tutoring ini merupakan kelas online untuk topik. Nah, di sini teman-teman akan menemukan tutor yang akan membantu teman-teman untuk belajar bahasa Korea. Di sini ada banyak sekali pilihan tutor yang bisa teman-teman pilih ya. Oke, kita coba klik salah satu ya. Di sini aku coba klik yang ini ya. Kalau kita klik maka akan muncul profil tutor. Nah, di sini kewarganegaraannya adalah Korea. Jadi ini adalah native ya. Kemudian di sini ada keahlian dan kualifikasi. Nah, teman-teman bisa mengetahui kualifikasi dari tutor ini dengan cara klik di sini ya. Lalu untuk reservasi kelas. Nah, teman-teman bisa mereservasi kelas dengan cara memilih waktu yang ditampilkan sesuai dengan zona waktu lokasi. Di sini ada jadwalnya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan jadwalnya sesuai dengan jadwal teman-teman. Oke. Untuk mereservasi kelas, teman-teman tinggal klik saja ya waktu yang teman-teman inginkan di sini. Nah, misalkan nih, aku mau belajar bahasa Korea dengan tutor yang ini. Nah, aku pilih jadwal yang misalkan hari Rabu jam 16.30. Aku klik. Oke, setelah itu di sini ada tombol reservasi. Kita klik reservasi. Oke. Setelah kita klik, maka di sini muncul konfirmasi ya. Ini untuk tutornya, ini namanya, kemudian kelasnya, lalu ada jadwalnya. Nah, layanan test prep dan tutoring Yali ini sangat recommended banget nih buat teman-teman yang ingin belajar untuk tes topik. Kalau teman-teman ingin mencoba layanan test prep atau tutoring Yali, kalian bisa memasukkan promotion code hanbuce_yali. Kalau kalian memasukkan promotion code ini ketika mendaftar, maka kalian akan mendapatkan 100 poin gratis. Gimana? Asik banget kan? Jadi buruan segera daftar Yali dan masukkan promotion code hanbuce_yali saat kalian mendaftar. Perlu kalian ketahui ya, promotion code ini hanya berlaku hingga akhir tahun ini saja. Jadi buruan kalian segera daftar Yali, kemudian masukkan promotion code hanbuce_yali untuk mencoba layanan tes prep dan tutoring Yali. 다음에 또 만나요. 안녕!